sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang. Presiden terpilih Indonesia 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dinilai akan membawa pengaruh besar di kancah dunia internasional saat memimpin Indonesia. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Tiba-tiba saya bilang, kalau gue jadi presiden, anak gue kasih makan siang bos, ya gue senang. Internet, sama boleh. Mau dikasih sekolah gratis, lu milih makan siang gratis. Ya kan? Menurut gua, makan siang gratis. Karena? Apa maknanya punya sekolah gratis kalau anaknya nggak punya gizi? Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih teman-temanku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat kita kulik bareng-bareng. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Terima kasih sudah berdua sebagai pejuang. Kalian yang menjadi tombak. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan dan saudara sekalian. Ingat berbakti, bekerja untuk rakyat kita semua. Kalau ada di jalan yang benar, jalan. Jangan setia kepada saya sebagai ibu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang. Oh, ini pesannya Pak Prabowo untuk para kadernya ya, yang menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Ini pesan yang jarang banget nih disampaikan oleh seorang pemimpin ya kan, karena beliau mengatakan jangan setia dalam mengikuti saya secara individu ya, secara individu. Kalau misalkan ibaratnya gini, kalau misalkan saya melakukan hal yang benar, silakan diikuti nggak apa-apa gitu loh. Kalau tidak, jangan ikutin saya, tinggalin aja gitu. Secara tidak langsung Pak Prabowo itu mengatakan akan tetap di jalan yang benar ya, terus akan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat, akan tetap memikirkan rakyat karena itu hal utama yang bakal dipikirin sama beliau. Ya karena nggak mungkin seseorang yang punya keteguhan ya itu ngomong kalau tinggalin saya kalau saya misalkan salah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal masalah rakyat, emang Pak Prabowo itu luar biasa. Itu pun diakui juga tuh sama Gus Dur ya, waktu itu almarhum Gus Dur yang mengatakan Pak Prabowo itu orang yang paling tulus di Indonesia. Dan makanya di situ banyak orang yang suka dengan Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo yang sebentar lagi akan menjadi presiden ya kan, terus programnya itu untuk rakyat juga. Salah satu yang sempat rame itu soal makan bergizi gratis, makan yang diberikan untuk rakyat, dan program itu sudah terbukti berhasil di negara lain. Presiden terpilih Indonesia 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dinilai akan membawa pengaruh besar di kancah dunia internasional saat memimpin Indonesia. Pernyataan itu dibuat media Singapura, The Straits Times, dalam artikel bertajuk Prabowo memiliki rencana besar untuk Indonesia di kancah dunia yang diterbitkan pada Sabtu kemarin. Menurut artikel The Straits Times, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto telah mengunjungi lebih dari 10 negara termasuk Singapura, China, Jepang, Rusia, dan Australia. Warga negara Indonesia yang diwawancarai oleh The Straits Times dalam artikel ini mengatakan sangat menantikan masa pemerintahan Prabowo Subianto, mengingat Prabowo memiliki fokus yang tepat dalam mengembangkan peran Indonesia di dunia. Selain itu, para ahli dan masyarakat lainnya juga menilai bahwa Prabowo Subianto akan berfokus pada kebijakan luar negeri guna meningkatkan posisi Indonesia di dunia. Tak hanya melakukan pertemuan diplomatik ke beberapa pimpinan negara,
Prabowo juga aktif bertindak dalam konteks dunia. The Straits Times mencatat bahwa Prabowo Subianto sempat mengkritik negara barat atas konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Prabowo juga menghadiri dan bicara pada konferensi tingkat tinggi di Gaza yang berlangsung pada 11 Juni 2024 lalu. Prabowo juga aktif dalam menyuarakan bantuan untuk negara Palestina yang terdampak konflik dengan mengatakan Indonesia siap mengevakuasi total 1.000 pasien dari Gaza ke Indonesia dan menawarkan anak-anak Palestina belajar di pesantren-pesantren yang berada di Jawa Timur. Prabowo juga dinilai oleh Julia Lau selaku senior fellow di ISIS Yusof Ishak Institute di Singapura dalam artikel tersebut bahwa akan membuat Indonesia berperan aktif dalam kebijakan luar negeri. Meski demikian, artikel itu mencatat bahwa masyarakat tetap mengharapkan komitmen Prabowo untuk menunaikan janji politiknya saat kampanye dan membuktikan kepada para pengkritiknya bahwa hal yang ia tak hanya mengumbar janji semata, melainkan aksi nyata. Nah, kalau ini aku percaya apa yang dikatakan oleh media asing kalau Pak Prabowo nanti akan membawa pengaruh besar di kancah dunia. Memang namanya Pak Prabowo ini sudah bukan hal baru di kancah dunia ya kan. Rekam jejaknya pun di dunia militer sudah diakui hebat juga oleh seluruh orang-orang di luar Indonesia ya. Dan relasinya di luar Indonesia juga sangat banyak sekali. Makanya di sini media asing meyakini kalau kepemimpinannya Pak Presiden Prabowo nanti, Presiden terpilih Prabowo nanti akan membawa pengaruh besar. Karena ini nanti kan melanjutkan dari programnya Pak Jokowi. Programnya Pak Jokowi aja sudah memberikan bukti kalau Indonesia itu luar biasa ya kan di kancah dunia. Sudah mulai dilirik di kancah dunia, sudah mulai tidak diremehkan lagi di kancah dunia. Apalagi ini bakal dilanjutkan oleh sosoknya Pak Prabowo yang luar biasa. Makanya pasti bakal jadi komplit banget perpaduannya. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi. Sehingga negara harus turun tangan. Artinya negara gagal memberi mereka satu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Aduh, ini Prof. Rias Rashid ini kok bisa mengatakan kalau makan bergizi gratis itu merupakan penghinaan kepada bangsa itu gimana, Prof? Kenapa kok Profesor berpikirannya seperti itu? Padahal faktanya makan bergizi gratis ini bukan Indonesia aja nih yang mau mengadakan. Ini masih Indonesia kan masih mau ya. Sebelumnya sudah banyak sekali negara-negara di luar sana, negara maju bahkan itu memberikan makan bergizi gratis. Sudah memberikan makan bergizi gratis dan itu sudah terbukti memberikan dampak yang luar biasa juga untuk anak-anak bangsa di sana. Masa iya program yang kurang berhasil atau ulangi. Masa iya program yang sepele kayak gitu dibawa oleh Pak Prabowo untuk Indonesia kan nggak mungkin. Kecintaannya Pak Prabowo kepada Indonesia tuh sangat luar biasa sekali gitu. Jadi aku yakin program yang dibawa oleh Pak Prabowo ini bukan hal yang remeh gitu loh. Ini hal kecil memang soal makan. Tapi ini luar biasa sekali manfaatnya. Tidak cuma untuk ini aja yang menceritakan tuh tidak cuma para elit-elit aja soal manfaatnya, tapi orang di luar sana itu ketika ditanyai komentarnya, pendapatnya mengenai makan bergizi gratis ini tanggapannya sangat baik kok. Mereka tidak merasa untuk dihina karena soal makanan gitu, enggak. Mereka justru terima kasih karena dengan adanya program ini, mereka terbantu dengan itu. Makan bergizi gratis itu investasi. Lah, kok bisa? Bukannya itu pengeluaran ya? Dengar dulu, biar aku jelasin. Bayangin, kamu lagi di sekolah, lapar berat, dan tiba-tiba ada menu makan siang yang sehat dan lezat di depanmu. Sounds awesome, right? Nah, program makan bergizi gratis ini sudah diterapkan di 125 negara di dunia. Dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, hingga Brasil. Negara-negara ini sudah merasakan banyak manfaat dari program ini. Ternyata, program makan bergizi gratis punya dampak ekonomi yang besar. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam program ini
bisa menghasilkan lebih dari 2 kali lipat nilai dalam bentuk manfaat kesehatan dan kesetaraan ekonomi. Di Amerika Serikat, program ini bisa menghasilkan nilai manfaat hampir 40 miliar US dollar setiap tahun. Bayangin aja, kalau di Indonesia pengaruhnya bakal sebesar apa. Nggak cuma soal ekonomi, program makan bergizi gratis ini juga penting banget buat kesehatan dan prestasi akademis anak-anak. Di Jepang misalnya, anak-anak nggak cuma dikasih makan, tapi juga diajarkan cara memasak dan menyajikan makanan. Jadi mereka lebih paham soal nutrisi dan tanggung jawab sosial. Di Amerika Serikat, studi menunjukkan bahwa anak-anak yang dapat makan bergizi gratis punya performa akademis yang lebih baik, terutama dalam matematika. Mereka juga lebih jarang bolos dan lebih sehat secara umum. Kalau kita lihat lebih jauh, program ini sebenarnya adalah investasi besar untuk masa depan. Anak-anak yang sehat dan berprestasi sekarang akan jadi generasi penerus yang lebih produktif dan inovatif. Mereka punya peluang lebih besar untuk sukses dan berkontribusi positif ke masyarakat. Di Swedia, anak-anak yang dapat makan bergizi gratis di sekolah dasar bisa punya pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi, sekitar 3% dibanding mereka yang nggak dapat manfaat program ini. Mendukung program makan bergizi gratis di sekolah itu nggak cuma soal kasih makan ke anak-anak, tapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Program ini membantu mengurangi beban finansial keluarga, meningkatkan kesehatan dan performa akademis anak-anak, serta memberikan pengembalian investasi yang signifikan untuk perekonomian negara. Nah, sudah tahu kan gimana manfaatnya dari makan bergizi gratis? Karena ini merupakan investasi jangka panjang nanti untuk anak-anak bangsa ya, karena di usia-usianya mereka harus mendapatkan gizi. Karena itu ada efeknya nanti di perjalanan mendatang seperti itu. Masihkah bilang kalau makan bergizi gratis ini merupakan suatu penghinaan kalau udah tahu seperti ini? 76 negara sudah menerapkan makan siang gratis. Indonesia OTW bersama Prabowo Gibran. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Sekarang sudah ada 76 negara, Amerika, Kanada, termasuk Thailand, termasuk India, Malaysia, Filipina, dan banyak yang lainnya yang sudah menerapkan. Mereka sudah terdaftar di dalam World Food Program milik PBB, dan semuanya bahkan 76 negara ini berkomitmen untuk mendukung negara lain yang mau menerapkan makan siang gratis ini. Jadi ini sebuah program yang kenapa kita katakan sangat realistis, sudah diterapkan di negara lain. Persoalan yang kita hadapi hanya soal mau atau tidak. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan saya yakin dengan kita menggenjot program ini juga bisa menggenjot ketahanan pangan kita. Yang dimana selalu masih jadi persoalan banyak. Ya bersyukurlah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan makan kepada keluarga. Tetapi realitanya kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan anak-anak kita simpelnya seperti ini. Kalau misalkan dari segi otak, perut, dompet gitu ya. Kalau saya jelaskannya seperti itu. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak kita menyerap informasi secara optimal kalau mereka lapar. Dan itu adalah realitanya. Jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Nah ini hanya persoalan political will. Kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tetapi yang menjadi prioritas utama di tahun pertama ya 2025 dengan nanti pembahasan APBN dan juga tentunya 2026 dengan pembahasan APBN berikutnya itu slowly but surely kita bisa pertama adalah dengan anak-anak SD. Oke, jadi bertahap sekolah dulu ya. Bertahap betul sekali. Tetapi kita goal kita adalah untuk semua anak-anak sekolah atau usia sekolah. Wah, itu ada isu kan? Makan siang gratis. Kan saya di tim sebelah, tim itu kan merah ya kan, ganjar. Kok gue bilang, ini ganjar mungkin bekas bekas. Kan gue bilang, ini masalah di kampanye topik. Orang kalau kurikulum sekarang itu sampai lewat makan siang. Kamu jadi 3 anak, kamu mesti kasih anak jajan. Kalau ada duit, dikasih nggak ada duit, dikasih kasihan banget.
Tiba-tiba dia bilang, kalau gue jadi presiden, anak gue kasih makan siang bos, ya gue senang. Internet, sama gue itu. Yang penting anak gue makan siang nih. Kalau kita mengadakan makan bergizi gratis ini, kita akan menjadi negara ke-77 negara yang memberikan makan bergizi gratis. Sudah ke-77, berarti banyak sekali negara yang sudah memberikan makan bergizi gratis ini untuk anak-anak bangsa di sana, ya kan? Sudah terbukti juga bagaimana di sana dampaknya setelah adanya makan siang gratis ini tadi. Di sana makan siang gratis seperti itu. Nah, hal itu pun juga kalau tadi direndahkan sebagai hal yang katanya bentuk penghinaan gitu ya, ini berbeda nih. Ada politisi PDIP, Pak Ahok ini yang justru memuji adanya program makan bergizi gratis. Kalau yang dikatakan Pak Ahok sangat ini juga ya, sudut pandang orang tua banget nih gitu. Maksudnya orang tua tuh orang yang punya anak itu loh ya, bukan orang yang sudah sepuh usianya, bukan. Sebagai orang tua pastinya kalau ada pilihan itu ya pasti lebih milih ke makan siang gratis gitu loh ya. Dan ya ibaratnya yang seperti diibaratkan oleh Pak Ahok tadi lah. Punya 3 anak misalkan, habis itu sekolah sampai sore ya kan. Ya pasti kan kalau dikasih makan siang gratis memudahkan ya kan. Ini mengurangi beban yang harus dikeluarkan oleh orang tua ya. Tapi juga bukan Pak Ahok aja nih yang memuji adanya program makan bergizi gratis. Ada lagi seorang komika yang memuji adanya program makan bergizi gratis. Habib Rizik kemarin rame. Mau dikasih sekolah gratis, lu milih makan siang gratis, ya kan? Menurut gua makan siang gratis. Karena? Apa maknanya punya sekolah gratis kalau anaknya nggak punya gizi? Blow on juga. Anaknya kasih makanan gizi dulu. Kalau makanannya nggak bergizi, lu kasih sekolah gratis percuma. Bisa orang goblok sekolahnya gratis, bisa. Nggak ada isinya. Jadi gue mah, apalagi gue tinggal di New York, anak-anak gue sekolah negeri anak-anak gue ada makan siang gratis. Orang-orang tidak mampu di Amerika Serikat ada kena manfaat dari makan siang gratis yang disediakan di sekolah. Gue mah objektif aja. Tapi pada saat yang bersamaan, bukan berarti kemudian gue ngedukung Pak Prabowo hal-hal salah gue diem dong. Orang Pak Jokowi, gue tim ses Jokowi. Tuh, Bung Panji ya. Bung Panji yang kalian pasti udah tahu lah, beliau itu ada di yang mana ya kan, itu memuji adanya program ini karena memang sangat seberpengaruh itu loh, sebermanfaat itu program ini. Jadi aku agak heran juga sih sama orang yang mengatakan kalau program ini itu merupakan penghinaan gitu. Padahal ini di luar negeri aja dipakai gitu. Program yang memberikan manfaat luar biasa, ada dampaknya luar biasa juga ya untuk masyarakatnya. Kira-kira gimana nih pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.